Peristiwa benar-benar mengerikan. Satu mayat terbakar di Lembah Spit, satu mobil putih ditinggal di lokasi, dan satu desa penuh tanya, siapa yang tega melakukan ini? Kasus ini bukan sekedar pembunuhan, tapi juga kisah gelap tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang membara. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada kisahnya. Warga desa Lesong Daja, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, baru-baru ini dikejutkan oleh peristiwa yang bikin bulu kuduk merinding, yaitu sebuah jasad ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah lembah yang ternyata adalah tempat galian batu bata. Hal ini terjadi pada Kamis 6 November sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Awalnya warga sekitar nggak curiga apa-apa, tapi saat melihat asap tebal di sekitar lokasi, mereka mulai mendekat dan mendapati sesuatu yang nggak biasa. Baunya saat begitu menyengat, sisa api, dan di tengahnya tubuh manusia yang sudah gosong. Yang bikin tambah mencurigakan adalah nggak jauh dari jasad itu ditemukan juga sebuah mobil kendaraan. Itu diduga kuat milik korban. Dan dari situlah polisi mulai menelusuri identitas orang yang sangat begitu malang ini. Lokasi kejadian pun langsung dipasangi garis polisi. Tim Inafis dan petugas kepolisian dari Polres Pamekasan langsung bergerak cepat. Mereka mengumpulkan barang bukti, memeriksa kondisi jasad, dan menelusuri sidik-sidik yang tertinggal. Tapi yang bikin warga makin penasaran adalah siapa sebenarnya korban ini. Apakah dia sengaja dibunuh lalu dibakar untuk menghilangkan jejak? Atau ada hal lain di balik peristiwa mengerikan ini? Sejauh ini, polisi masih berhati-hati mengungkap identitas korban. Karena kondisinya yang sudah terbakar parah, proses identifikasi jelas nggak semudah itu. Hal ini harus diperlukan pemeriksaan forensik yang lebih detail, termasuk pencocokan DNA dan sidik jari dari korban. Sedangkan warga sekitar mengaku sebelumnya tidak melihat aktivitas yang mencurigakan. Tapi beberapa dari mereka sempat mendengar suara kendaraan melintas yang nggak lama sebelum lokasi itu dipenuhi asap dan api. Dari situ, dugaan sementara mulai muncul. Ada kemungkinan korban dibawa ke lokasi itu pada petang hari, dibakar yang tidak jauh dari mobilnya agar sulit dikenali. Sungguh sangat begitu mengerikan. Awalnya banyak warga desa Lesong Daja yang menduga kalau peristiwa penemuan mayat ini itu cuma persoalan lokal. Mungkin ada konflik kecil di antara warga setempat, atau bahkan sekedar kecelakaan yang berujung tragis. Ini hanya sebuah dugaan-dugaan sementara yang dirasakan oleh warga sekitar. Tapi ternyata setelah ramai di media sosial dan obrolan grup WhatsApp, pelan-pelan identitas korban mulai terungkap. Netizen seperti biasa bergerak lebih cepat dari kabar resmi. Dari berbagai pesan yang beredar, disebutkan kalau korban itu berinisial M yang usianya masih sekitar 35 tahun. Yang ternyata dia merupakan warga desa Bira Timur, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang. Yaitu salah satu daerah yang masih satu tetangga dengan Kecamatan Batu Marmar. Dan yang bikin suasana makin tegang adalah nggak lama setelah identitas korban muncul, nama seseorang juga ikut disebut sebagai pelaku. Dia berinisial N yang usianya 36 tahun yang ternyata masih satu desa dengan korban sendiri. Dari sinilah cerita mulai jadi lebih dalam. Bukan sekedar konflik antar warga biasa, tapi diduga kuat ini melibatkan persoalan asmara dan rumah tangga. Menurut dugaan masyarakat, antara korban dan pelaku ini memang sudah lama berselisih. Ada persoalan pribadi yang belum selesai. Dan akhirnya berujung pada peristiwa tragis yang menggemparkan satu desa ini. Beberapa warga memang bilang hubungan keduanya sempat memanas beberapa waktu terakhir. Dan keduanya memang dikenal cukup dekat sebelum terjadi peristiwa ini. Jadi keduanya memang ini
saling kenal mengenal ya Tretan. Kalau dugaan ini benar, berarti kasus ini bukan cuma soal pembunuhan sadis, tapi juga kisah gelap tentang cinta, emosi, dan dendam yang akhirnya membakar segalanya. Yang secara tidak langsung ini sudah merugikan semua pihak. Tragisnya ya Tretan, semua itu terjadi di antara dua orang yang dulu mungkin saling kenal, bahkan mungkin dekat. Namun, karena satu masalah yang dibiarkan membusuk, akhirnya berujung pada tindakan yang di luar nalar manusia. Gak butuh waktu lama, kerja cepat aparat kepolisian akhirnya membuahkan hasil. Setelah sempat jadi teka-teki dan pembicaraan di mana-mana, Polres Pamekasan akhirnya berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat langsung dalam kasus pembunuhan sadis yang menewaskan M, yaitu pria asal Sokobanah, Kabupaten Sampang. Dua orang tersebut ternyata bukan orang jauh. Mereka justru mengisi satu desa dengan korban. Dan yang lebih mengejutkan ya Tretan, keduanya adalah mantan suami istri. Jadi yang diamankan Polres ini adalah mantan pasangan kekasih. Polisi mengamankan pria berinisial N yang usianya itu 36 tahun dan seorang perempuan yang usianya 30 tahun, dia berinisial SA. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk dimintai keterangan. Masyarakat sontak kaget begitu mendengar kabar penangkapan ini. Soalnya baik N maupun SA dikenal sebagai orang biasa saja. Nggak ada yang menyangka kalau mereka berdua bisa terlibat dalam peristiwa sekejam ini. Sedangkan menurut beberapa informasi yang beredar, hubungan antara korban dan kedua pelaku ini memang sangat begitu rumit. Ada dugaan kuat kalau kasus ini berawal dari perselisihan asmara yang sudah berlangsung sangat begitu lama. Beberapa warga bahkan menyebut kalau korban dan SA sempat punya hubungan dekat sebelum akhirnya SA kembali menjalin komunikasi dengan mantan suaminya N. Dan dari sinilah api cemburu diduga mulai membakar hubungan mereka bertiga. Kalau benar begini, maka peristiwa ini adalah puncak dari kisah cinta segitiga yang berakhir tragis, bukan cuma menghilangkan satu nyawa, tapi juga menghancurkan dua kehidupan lain yang kini harus berurusan dengan hukum. Ternyata semua teka-teki soal pembunuhan sadis di Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan mulai menemukan titik terang. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, polisi akhirnya mengungkap motif utama di balik peristiwa mengerikan tersebut. Semua berawal dari rasa cemburu. Pelaku N disebut nggak terima setelah tahu kalau mantan istrinya SA ternyata punya hubungan spesial dengan korban yang berinisial M. Hubungan gelap itu bikin N marah besar dan disitulah muncul niat jahat yang akhirnya menuntun ke rencana pembunuhan. Dalam rencananya, SA diduga punya peran penting. Dialah yang mengajak korban datang ke lokasi di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, sebuah tempat sepi di area galian batu bata. Tanpa curiga, korban pun datang dengan membawa mobilnya. Gak tahu kalau di sana sudah ada N yang menunggu dengan amarah yang sangat begitu membara. Begitu korban tiba, suasana langsung berubah mencekam. Pelaku N langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Dan setelah itu, dengan sangat begitu kejamnya, lalu membakar tubuhnya korban hingga meninggal dunia. Sebuah aksi brutal yang benar-benar bikin warga shock. Sedangkan polisi yang datang ke lokasi menemukan sejumlah barang bukti penting, mulai dari satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih, kemudian dalam motor Honda Vario yang dipakai pelaku, dan juga sebilah celurit yang diduga digunakan untuk menyerang korban sebelum dibakar. Semua barang bukti itu ini sudah diamankan di Mapolres Pamekasan bersama kedua pelaku yang juga sudah resmi jadi tahanan. Hasil penyelidikan sementara mengarah kuat bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi kalau unsur rencana itu nggak terbukti,
mereka tetap bisa kena pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan hukumannya juga nggak main-main. Kasus ini jadi bukti bahwa rasa cemburu bisa merubah jadi bencana kalau itu nggak dikendalikan. Cuma karena emosi dan keinginan untuk balas dendam, 3 kehidupan sekaligus hancur, korban kehilangan nyawa. Dan 2 pelaku kehilangan masa depannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?